Gresik United tantang Persik Kediri, untuk lakukan uji coba. Setelah batal menggelar uji coba kontra Persis Solo, Gresik United akan bertanding melawan Persik Kediri, dalam pertandingan uji coba. Seperti diketahui, menurut rencana, laga uji coba tersebut akan digelar di Stadion Brawijaya Kota Kediri. Rencananya kami akan lakukan uji coba melawan Persik Kediri, ujar media officer Gresik United, Denny Ali Setiono. Saat ini, pasukan Divaldo Alves masih menggelar latihan secara rutin di Stadion Brawijaya, di tengah ketidakjelasan kompetisi Liga 1. Hal itu dilakukan demi memperbaiki performa tim Macan Putih, yang saat ini terpuruk di dasar klasemen sementara. Dalam lawatan ke Kediri, Gresik United hanya akan melawan tim Persik Kediri saja. Mereka tidak mengagendakan untuk melawan Persidikap Kediri, yang juga sedang melakukan persiapan. Sampai saat ini belum diketahui alasannya, mengapa uji coba Gresik United melawan Persis Solo, batal dilaksanakan. Resmi, Liga 1 akan berlanjut pada tanggal 5 Desember. PT Liga Indonesia baru menyatakan, Liga 1 2023 resmi dilanjutkan pada tanggal 5 Desember, setelah mendapatkan rekomendasi dari pihak kepolisian. Ini kabar yang menggembirakan bagi kami, dan semua klub Liga 1. Terima kasih kepada Mabes Polri, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian PUPR, dan Kementerian Kesehatan atas perhatian dan kerjasamanya selama ini, ujar Direktur Utama PT LIB, yakni Ferry Paulus. PT LIB juga telah memastikan, untuk putaran pertama Liga 1 musim ini, akan dituntaskan dengan sistem terpusat, atau sistem gelembung di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ada 5 stadion yang digunakan, yakni Stadion Jatidiri Semarang, Stadion Maguwo Harjo Sleman, Stadion Manahan Solo, Stadion Sultan Agung Bantul, serta Stadion Dr. Muhammad Subroto Magelang. Putaran pertama akan selesai pada akhir Desember tahun 2022. Semua pertandingan dalam gelembung, dan digelar tanpa kehadiran penonton di stadion, ungkap Ferry Paulus. Ia juga menambahkan, semua laga lanjutan putaran pertama Liga 1 musim ini, akan masuk dalam pengawasan pihak Polri. Masih setia dengan PSIS Semarang, Carlos Fortes tak akan hengkang. Asisten pelatih PSIS Semarang, yakni Ahmad Resal Octavian, memastikan bahwa striker asing Carlos Fortes tetap menjadi bagian dari tim Laskar Mahesa Jenar. Artinya, penyerang berpaspor Portugal itu, akan tetap membela PSIS, dalam lanjutan kompetisi Liga 1 2023. Para pendukung PSIS merasa cemas dengan masa depan ex-pemain Arema itu, menyusul kompetisi yang masih terhenti. Saat ini, penyerang berdarah Portugal itu tengah pulang kampung, untuk mengurus dokumen pernikahannya. Carlos Fortes bahkan sudah meninggalkan Indonesia, sejak akhir November lalu. Ia sebelumnya sudah menegaskan, bahwa kepulangannya tersebut hanya untuk sementara. Fortes juga berjanji akan segera kembali ke Semarang, jika urusannya sudah rampung. Tetapi, banyak pula yang berspekulasi, bahwa Fortes tidak akan berseragam PSIS, di sisa putaran pertama. Mengenai kabar tersebut, Ahmad Resal menegaskan, bahwa Carlos Fortes tidak akan kemana-mana, dan tetap bertahan di Semarang. Sejatinya, bursa transfer paruh musim Liga 1 ditetapkan pada November sampai Desember. Namun, hal itu urung terlaksana, lantaran kompetisi Liga Indonesia dihentikan sementara akibat tragedi Kanjuruhan. Terkait aktivitas di jendela transfer nanti, Ahmad Resal menyatakan, sampai saat ini PSIS belum berencana untuk mendatangkan pemain anyar. Tak ada istirahat, Luis Milla panggil 3 pemain timnas U20 ikuti latihan Persib. 3 pemain timnas Indonesia U20, yakni Robi Darwis, Kakang Rudianto, dan Ferdiansyah, sudah terlihat bergabung dalam sesi latihan Persib Bandung. Sebelumnya, 3 punggawa muda itu akan diberi libur panjang oleh pelatih Persib, yakni Luis Milla.
Namun, ketiganya diminta cepat bergabung, setelah ada wacana Liga 1 akan dilanjutkan bergulir. Robby Darwish mengaku tidak masalah harus kembali bergelut di lapangan, meski baru selesai menjalani pemusatan latihan di Spanyol, bersama timnas Indonesia U20. Sebagai pemain sepak bola, tentunya saya harus siap dengan permintaan pelatih. Bahkan, pemain asal Cianjur itu mengaku siap melakoni kembali Liga 1 musim ini, dan berusaha mendapat kepercayaan dari tim pelatih. Terlebih lagi, selama Liga 1 terhenti, pemain bernomor punggung 6 di Persib itu, mengaku banyak pelajaran yang didapat bersama timnas Indonesia U20. Tentunya, saya mendapat pengalaman yang sangat berharga, selama gabung di timnas. Karena kami bertemu lawan yang levelnya jauh dari kami. Jadi kami mendapat pelajaran yang sangat berharga, baik dari cara bermain, dan cara menghadapi situasi lawan yang lebih tinggi, ungkap Robby Darwish. Spasojevic kembali dipanggil timnas Indonesia. Striker Bali United, Ilija Spasojevic, kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Spaso datang menggantikan Dimas Drajat, yang mengalami cedera. Ia sudah melakoni latihan bersama skuad Garuda, di lapangan training center Bali United. Penyerang naturalisasi asal Montenegro itu, sebelumnya tidak masuk dalam daftar 28 pemain yang dipanggil. Meski baru bergabung setelah TC Timnas Indonesia saat memasuki hari ketiga, Spaso merasa percaya diri dengan kondisi fisiknya. Ia juga mengaku rutin berlatih dengan Bali United, meski kompetisi Liga 1 belum bergulir. Secara performa di atas lapangan, Spaso juga terbilang oke. Dari 11 laga musim ini, Spaso sudah mencetak 7 gol dan 1 assist. Nama Ilija Spasojevic memang menjadi favorit untuk mengisi lini depan timnas Indonesia. Ketajamannya dalam mencetak gol di Liga 1, dinilai layak untuk mendapat kesempatan memperkuat tim Garuda. Setelah dilupakan selama sekitar setahun lebih, barulah Spaso dipanggil lagi ke timnas Indonesia.